Dan kalau dia itu sudah menemukan yang terkait dengan bidang kita yang ada di Fakultas Pariwisata, kami siap kok membantu. Assalamualaikum Nusantara Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Muatalama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sebelah JOAS sudah ada narasumber kita, Ibu Ernawati, Ibu Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Ya, sehat. Seperti kita ketahui bersama Bu, pembangunan pariwisata tentunya tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kerjasama. Ya. Dan kementerian menawarkan konsep pentahelik, di mana salah satunya itu adalah unsur dari akademisi, yaitu Ibu. Nah, sebagai tempat berkumpulnya akademisi dan penghasil calon penggiat pariwisata yang ada di Sumbar, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan adalah salah satu fakultas termuda yang ada di Universitas Negeri Padang. Iya. Nah, gimana tuh Bu, sejarah berdirinya fakultas ini Bu? Bisa diceritakan Bu? Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Dinas Pariwisata yang tergabung di dalam grup Malapak ya. Tiba saatnya ini untuk Fakultas Pariwisata, sesuai dengan pertanyaan dari Adinda tadi, sejarah Fakultas Pariwisata ini sebenarnya dari tahun 2003 ketika saya sekretaris jurusan itu sudah tidak nyaman ya. Saya pimpinan 3 itu tidak nyaman itu dalam artian kita bergabung dengan beberapa jurusan yang seperti teknik tambang, teknik sipil, elektronika gitu ya, otomotif. Kemudian ada di situ jurusan kesejahteraan keluarga, di situ ada tata busana, tata boga, tata rias gitu ya, perhotelan. Sehingga kita tidak nyaman ya, tidak nyaman gitu. Jadi saya sampaikan ke Wakil Dekan 2 ketika itu Prof. Ganefri, saya mengatakan kok saya seperti anak tiri ya gitu. Tapi itu bagi beliau sesuatu yang dia catat. Kenapa dibilang anak tiri? Dengan alasan segala bantuan-bantuan, karena kita itu bernaung di Fakultas Teknik, itu bantuan-bantuan itu untuk orang teknik itu yang banyak gitu. Jadi untuk kita sedikit, itu satu. Yang kedua, kita juga menerima dari SMK Pariwisata. Kemudian beliau itu prodi lain menerima dari SMK Teknologi. Jadi ada pertanyaan masyarakat yang selalu kenapa tata busana, tata boga bergabung di Fakultas Teknik. Nah, akhirnya saya coba untuk melihat bagaimana supaya kita bisa mengembangkan diri ya. Prodi ini bisa mengembangkan diri. Saya lihat ada SK 108, katanya kita boleh menjadi fakultas kalau jumlah dosen itu jumlah mahasiswa lebih dari 1000. Kenapa lebih dari 1000? Supaya nanti ketika fakultas itu SK-nya keluar, kalau tidak dibayarkan oleh Menpan untuk tunjangan dekan, wakil dekan, kabak kasubag, dengan jumlah mahasiswa 1000 dia bisa tetap berdiri. Nah itu satu. Yang kedua, dosennya itu harus gelar doktor sekian orang, kemudian magister sekian orang. 2003 itu masih banyak yang S1, gitu. Nah, Ibu suruhlah dosen-dosen ini kuliah gitu.
Nah, kemudian jumlah prodi minimal 3. Sebenarnya 3 bagi Ibu sudah ada waktu itu 2003 itu memang 3 prodi ya. Pendidikan kesejahteraan keluarga, kemudian prodi tata busana, prodi tata boga. Itu 2003. Sehingga Ibu buka prodi baru yaitu tata rias kecantikan. 2027 itu tata rias kecantikan resmi, berarti tambah prodi 1. 2007. Tadi kan 2003 Ibu mengusulkan. 2007 Ibu jadi ketua jurusan pertama, kemudian buka prodi baru yaitu tata rias kecantikan. Jadi 4 prodi Ibu. Ibu tetap membuka prodi baru yaitu manajemen perhotelan. Nah, manajemen perhotelan ini ditantang oleh banyak kawan gitu, karena kok manajemen perhotelan gitu ya, kita kan ini. Tetapi akhirnya terbentuk manajemen perhotelan tahun 2009. Nah, 2009 begitu manajemen perhotelan ini baru ada, kita baru selesai menerima mahasiswa. Akhirnya dibuka melalui media cetak bahwa kita ada prodi baru, dapat mahasiswa waktu itu 30 orang. Ternyata yang 30 orang itu orang-orang yang tidak lulus di perguruan tinggi ternama yang tujuan dia, tapi dia masuk di situ. Akhirnya kami mendapatkan orang-orang yang terbaik, walaupun itu setelah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur penerimaan macam-macam. Jadi yang 30 orang ini yang jadi sampai tamat itu 27 dan diterima di seluruh hotel di Indonesia. Nah, jadi itu semakin yakin kita bahwa prodi ini memang diminati gitu. Pada tahun 2010 itu manajemen perhotelan pada ranking 2 peminat terbanyak. Wah, saya semakin bangga gitu. 13 Oktober di SK-kan oleh Pak Ganefri sebagai dekan waktu itu, saya ketua jurusan, untuk membuat naskah akademik menjadi fakultas. Pada tahun 2013 itu kami berhasil mengirim naskah akademik ke Jakarta. Itu seluruh Indonesia adalah naskah akademik yang kedua. Yang pertama itu Malang. Jadi prodi IKK Malang mau menjadi fakultas juga, musul lebih awal dari Ibu. Kita yang kedua. Ternyata setelah diseleksi oleh kementerian, Malang belum diakui lagi gitu. Tetapi yang di Padang itu keluar SK-nya menjadi fakultas. Itu pada bulan April 2014. Berarti prosesnya sangat cepat. Kemudian 2014 kita sedang berbenah-benah untuk menjadi pisah dengan teknik. Akhirnya 2015 itu resmi saya dilantik menjadi dekan Fakultas Pariwisata, wakil dekan 3, semuanya perempuan. FPP adalah sebagai penghasil calon penggiat pariwisata mengenai tamatan dari perhotelan ya Bu ya? Ya. Bisa lebih rinci lagi Bu mengenai prospek dari alumni menamatkan studinya di fakultas ini Bu? Oke. Untuk prodi yang lainnya? Ya. Jadi sebenarnya di Fakultas Pariwisata ini kan ada prodi pendidikan dan ada prodi non pendidikan. Kalau kita berbicara pariwisata, yang paling dekat itu dari sekian prodi yang ada, itu prodi perhotelan sebenarnya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan prodi tata rias, prodi tata busana, tata boga gitu kan. Tapi yang paling dekat itu adalah perhotelan, yang dia punya pusat studi yang terkait dengan bagaimana bisa di situ semua pentahelik bisa bergabung gitu ya. Dan alumni kita itu memang tamatannya itu bekerja di hotel dan di dinas pariwisata. Jadi beliaulah yang membantu pemerintah untuk menggiatkan pariwisata di daerah. Dan yang menggembirakan lagi, sekarang itu kurikulum dari kementerian itu ada yang disebut dengan indikator kinerja utama. Jadi mahasiswa itu
bisa belajar di desa, bisa belajar di desa. Dia bisa bersama-sama dengan pemerintah desa untuk mengembangkan pariwisata di sana. Itu dari segi mahasiswanya. Itu yang disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kalau dari sisi dosen, kami selalu melakukan pembinaan di beberapa daerah di Sumatera Barat, di 50 kota, di kota Solo, di pesisir, kemudian di Agam, dan di Tanah Datar. Dan itu sudah didaftarkan kepada Kementerian Pariwisata. Udah ada di Kementerian Pariwisata. Dan tahun 2020 tanggal 3 Desember kita diundang oleh Menteri Pariwisata, dosen kita dan bersama dekan dan rektor, karena kita berhasil untuk mendampingi desa wisata di Payo, Solo, di Solo. Dan sekarang tetap kita dampingi yang kota Solo. Kalau yang di 50 kota kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa untuk membangun homestay. Itu kalau Dinda ke sana, Arau belok kiri ada homestay yang rumah bergonjong di 2 buah. Itu adalah dana dari Kementerian Desa yang langsung ke kepala desanya, ke wali nagarinya, tidak melalui bupati, langsung gitu. Dan yang mengawal kita itu karena Nagari Harau ya beruntunglah saat itu melalui perguruan tinggi. Jadi Pentahalik ini memang kalau perguruan tinggi bisa diandalkan lah untuk membantu membuat proposal gitu ya, untuk menindaklanjuti ke kementerian gitu. Karena Fakultas Pariwisata ini kan kalau saya bilang ke dekan-dekan lain, kita punya 2 kementerian, Kementerian Kemendikbud dan Kementerian Pariwisata. Dari segi untuk fakultasnya Kementerian Pariwisata itu kita bisa lebih dari fakultas lain tentang melahirkan mahasiswa yang mempunyai sertifikat pendidik sebelum dia wisuda, sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu dari Kemendikbud tidak ada apanya, cuman menghimbau, kemudian dananya itu ada di Kementerian Pariwisata. Jadi karena kita itu kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, kita bisa mengembangkan itu dan mendapatkan sertifikat bagi mahasiswa yang akan tamat. Dari prospek yang Ibu jelaskan tadi, bagaimanakah dengan perkembangan jumlah peminat sampai saat ini di fakultas ini, Bu? Apakah sesuai target? Ini sambil minum ya, sambil minum dulu, minum. Ya, kita minum dulu, ya. Baik, terkait dengan minat masyarakat. Masyarakat sekarang sudah cerdas ya. Dia mau menguliahkan anaknya itu, kuliah itu di mana? Di mana kan gitu. Dia sudah ngerti sekarang apa akreditasi prodinya, kan gitu. Dia udah ngerti ya. Alhamdulillah prodi yang ada di Fakultas Pariwisata ini dari 5 prodi, 3 itu A. Yang satunya akreditasi internasional A juga, dan peminat tentu kita bandingkan dari tahun sebelumnya, kita bandingkan juga dari ketika kita di Fakultas Teknik. Alhamdulillah peminat masyarakat setiap tahun itu meningkat. Tahun 2021 ini kita hanya menerima 10%. Kalau untuk manajemen perhotelan hanya 10% dari peminat. 10% itu yang kita terima itu 300 lebih. 10%. Dan untuk prodi tata busana, tata boga itu 15% dari peminat. Kalau tata rias itu 17%. Jadi dari 119 prodi yang ada di UNP, Fakultas Pariwisata itu peminatnya itu masuk 20 besar. Kalau dulu di teknik ya belum seperti itu gitu. Jadi nampak memang peningkatannya luar biasa.
Untuk peminat ini Bu, kira-kira apa yang ditawarkan oleh FPP ini, baik itu infrastruktur maupun SDM dosen yang ada di sini Bu? Oke. Jumlah S2 dosen. Yang pertama itu masyarakat bisa melihat secara terbuka ya, karena kita punya web, punya ini ya, masyarakat melihat dan kita tidak bisa membohong-bohongi. Jadi yang pertama sarana prasarana yang ada kita sesuaikan dengan kebutuhan dari prodi itu masing-masing. Prodi perhotelan dia butuh hotel untuk on the job training. Kita punya. Walaupun selevel bintang 3, tetapi kita sebenarnya kalau dekat dengan kolam renang itu gampang saja kita dapat bintang 5 sebenarnya. Tapi kolam renang kan ada di belakang. Nah, itu. Jadi kita punya sarana prasarana itu. Kemudian kita punya labor komputer. Karena sekarang IT itu tidak bisa lagi kita anggap sepele ya. Jadi bagi mahasiswa yang tidak punya laptop, dia bisa belajar di ruang komputer. Ya. Tapi kalau punya lab, pasti sesuai dengan prodi masing-masing. Lab tata boga, lab tata busana dengan alat-alat yang canggih, karena kita selalu mendapat hibah dari kementerian itu, alat yang dia berikan, alat. Nah itu dari segi sarana prasarana. Dari segi dosen di Fakultas Pariwisata ini dosennya yang paling heterogen. Kita punya dosen dari UNP, dari USU, dari UGM, ITB, UI, kemudian dari LPTK lainnya. Semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ada di Fakultas Pariwisata, IPB. Nah, kenapa? Karena kita punya prodi yang beragam, prodi yang beragam. Jadi kita juga punya dokter 3 orang. Karena kita di tata rias kecantikan itu tidak bisa kita itu hasil penelitian mahasiswa bikin masker harus diuji di lab oleh dokter supaya tidak ada pengaruhnya ke wajah orang gitu. Jadi ada 3 dokter kami. Ada juga yang alumni farmasi. Jadi di Fakultas Pariwisata ada dokter, ada farmasi gitu ya. Makanya Ibu mengatakan memang yang paling heterogen itu dosennya di Fakultas Pariwisata. Lulusan S1, S2-nya ya dalam dan luar negeri, dalam dan luar negeri. Nah, jadi itu mungkin menjadi pemicu bagi masyarakat, oh adalah anak saya masuk ke sini. Dan pelayanannya bagi dosen harus lebih baik. Hospitality kita harus lebih dari fakultas lain. Dengan mahasiswa juga, Ibu bilang ke mahasiswa, kalau Anda tidak pandai senyum kepada Ibu, berarti Anda pandai senyum juga dengan dosen lain. Salah saudara masuk Fakultas Pariwisata. Nah, karena hospitality ya, hospitality pariwisata itu harus luar biasa gitu. Tidak bisa biasa-biasa saja. Hal utama ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi Bu juga sudah bahas fungsi vital dari perguruan tinggi dan akademisi. Itu yang pertama adalah penelitiannya. Iya, penelitian. Dan di awal-awal dulu belum masih ada ya Bu penelitian tentang. Iya. Untuk sekarang gimana Bu? Sekarang sudah. Jadi karena kita itu sudah di Fakultas Pariwisata, kawan-kawan tentu mengarahkan dia itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan sekarang ini kita selalu mengarahkan kepada dosen untuk membuat penelitian 1 orang minimal 1. Minimal 1 per tahun. Per tahun minimal 1. Karena tidak bisa lagi kita biarkan kalau tidak meneliti gitu. Dari semua penelitian yang telah dilakukan Bu, kira-kira apa temuan yang paling menarik tentang pariwisata kita ini Bu? Iya. Jadi sebenarnya yang paling menarik itu tentu sesuai dengan apa yang tren pada saat ini gitu ya. Kalau bagi kita kan harus sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau Ibu ini orang busana, jadi Bu penelitian Ibu itu berkaitan dengan
pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan fashion di Indonesia dan di dunia. Kalau di bidang boga itu bidang makanan. Bidang makanan. Jadi kita bersama mahasiswa meneliti bidang makanan, rendang ya, dari segi rasa, kemudian ketahanannya, dan timbul nanti ada resep ini untuk rendang ini, kemudian tahannya sekian. Nah, itu menarik bagi seluruh masyarakat, itu menarik ya. Dan untuk rendang ini kami dari Fakultas Pariwisata bekerja sama dengan Kota Payakumbuh untuk melakukan teaching factory di sana, karena Kota Payakumbuh dia punya alat untuk memproduksi rendang itu, satu alat itu 50 kilo daging. Dalam waktu 2 jam masak rendangnya. Kalau kita kan aduk-aduknya manual ya. Kalau ini alatnya itu memang alatnya itu yang mengaduk-aduk itu. Ada 4 dia punya. Berarti 2 jam itu bisa 200 kilo. Kita bawa mahasiswa kita ke sana. Kita di sana teaching factory. Kemudian kita lakukan penelitian. Dosennya melakukan penelitian. Apa bedanya rendang yang dimasak dengan alat yang canggih ini dengan rendang yang kita masak dengan kayu. Itu kan menarik ya, menarik. Apalagi kita itu meneliti lagi apa bedanya rendang yang dimasak dengan santan yang dibuat oleh orang di pasar, kita beli itu yang dengan mesin peras kelapa itu, dengan kelapa yang dikacik istilahnya, diambil santannya itu melalui ditekan ya, dengan kayu. Nah itu, jadi kita harus menghidupkan apa lagi, sehingga sekarang orang membuat alat itu lagi, kita teliti itu semua. Kalau rasa itu udah pasti, dan kita bekerja sama dengan travel agent untuk dibawa ke Arab Saudi, dan Arab Saudi sudah mengokekan bahwa rendang yang diproduksi antara pariwisata dengan Kota Payakumbuh itu akan diterimanya di sana. Cuman sekarang karena COVID aja nggak bisa terbang ke sana. Pak Rektor dengan Pak Erwin Yunas sebenarnya udah akan pergi ke sana, dan salah satunya dosen tata boga. Itu sudah ada undangan dari Arab Saudi. Jadi yang kita bawa ke sana pasti melalui sebuah penelitian. Nggak bisa kita bawa yang tidak ada kajian-kajiannya gitu ya. Jadi nggak, di rendang itu jelas ya, kandungan lemaknya berapa, kemudian proteinnya berapa, kemudian dagingnya berapa, bumbu-bumbu lainnya itu melalui kajian semua. Itu menarik ya kalau ditanya mana yang lebih menarik. Karena kalau ibu bilang kuliner yang lebih menarik, marah pula dosen tata busana. Dibilang kalau tata rias itu dia bisa menciptakan sampo tradisional gitu ya. Tapi bisa tahan berapa lama gitu. Nah itu melalui penelitian. Kemudian apa saja campuran dari, misalnya sampo dari jeruk, kemudian apa saja campurannya, supaya itulah dokter-dokter tadi meneliti tentang itu gitu. Kemudian untuk masker ya, masker. Pokoknya kalau penelitian di tata rias itu bagaimana membuat orang cantik tambah cantik. Itu anunya tanpa efek samping ya, Bu? Iya, tanpa efek samping, itu melalui penelitian. Nah, kalau orang perhotelan ini baru yang sangat dekat dengan apa yang diminta oleh Dinas Pariwisata. Marka jalan itu melalui penelitian, kemudian kita terapkan, kita letakkan di tempat yang semestinya ada di situ. Kemudian yang pariwisata juga dia meneliti bagaimana kepuasan pelanggan di hotel, ya, kepuasannya seperti apa gitu, bagaimana dia melayani. Dan setiap prodi itu dia punya penelitian sesuai dengan bidangnya, dan semuanya itu sebenarnya unggulan ya,
unggulan sebenarnya, karena kita dituntut juga untuk bisa menjadi guru besar harus sesuai dengan bidang kita. Jadi unggulnya itu sesuai dengan dosennya masing-masing, sesuai dengan prodinya masing-masing. Tetapi alhamdulillah untuk membina homestay, mengelola homestay itu juga pengabdian masyarakat kita jadikan penelitian, ada artikelnya. Kita kan juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata ya, apa yang akan kita lakukan, dan kita melakukan musrembang dulu dengan Pak Kadis di sini. Kita yang menggagas atas izin Pak Kadis, Pak Kadis yang mengundang kadis-kadis provinsi, kadis-kadis kabupaten kota, diadakan di UNP. Sehingga kita galilah apa yang perlu kami teliti di tempat Bapak, apa yang perlu kami teliti di tempat Ibu. Jadi masuk, kemudian kita sebar ke LP2M, dia berikan ke masing-masing fakultas. Akhirnya insya Allah lah untuk penelitian tahun ini itu banyak sumbangannya untuk dinas kota dan kabupaten, karena berawal dari beliau. Apa sih yang perlu kami lakukan, itu akan terus dilakukan, karena kalau kita yang melakukan penelitian belum tentu berguna bagi kabupaten kota. Tapi kalau beliau yang mengusulkan pasti berguna. Kebutuhan tentu dari orang yang... Iya, betul. Jadi kita robah caranya itu. Sebelum meneliti minta dulu datanya, apa yang mau diteliti. Kemudian harapan Ibu terhadap perkembangan fakultas ini, Bu? Masih ada ke depannya? Jadi harapan Ibu terhadap fakultas ini, semua orang itu tentu harus berjalan ke arah yang lebih baik ya. Jalan ke arah yang lebih baik, peminatnya tinggi, kemudian lebih tinggi lagi, kemudian dosennya itu bisa melakukan penelitian, pengabdian, dan mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Kalau Ibu mengatakan jangan biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja itu belum berarti ya pada saat ini. Kemudian sekarang Ibu sedang mempersiapkan 4 prodi baru. Insya Allah 2020 ini harus jebol. 2021. Itu harapan 2021 ini. Sebelum berakhir 2021 itu sudah kita kirim ke kementerian. Itu antisipasi kalau sekiranya memang fakultas vokasi betul-betul berdiri, sehingga nanti fakultas pariwisata dia tetap eksis dengan prodi-prodi barunya, dan prodi vokasinya silakan kita pindahkan ke ini. Dan harapan Ibu memang alumni itu bisa bekerja dengan sesuai dengan bidangnya. Tentunya harapan kita semua COVID ini cepat berlalu. Amin. Karena kalau COVID ini seperti ini juga ya, kita wisatawan ini, Ibu udah dari Maret tidak kemana-mana kecuali Desember mengambil sertifikat hadiah desa pendampingan itu. Nah, jadi harapan kita Fakultas Pariwisata itu baik mahasiswa maupun dosennya itu selalu bisa berkiprah, bermanfaat untuk masyarakat secara umumnya. Baik Bu, terakhir harapan. Bu, mohon kritik dan sarannya terhadap kami, Pemda pada umumnya, dan Dinas Pariwisata Provinsi pada khususnya, Bu. Sebenarnya kalau kritik, segan kita dengan Pak Kadis. Cuman masukan barangkali ya, masukan. Seperti yang kita tahu, Dinas Provinsi itu kan mengayomi pentahelik ya, pentahelik. Itu kan sudah dilakukan, tetapi kalau dapat lebih maksimal, bagaimana supaya memang yang tergabung di pentahelik itu betul-betul merasakan bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama Sumatera Barat. Itu satu. Yang kedua, harus ada juga lah dari Dinas Pariwisata ini penelitian-penelitian tentang event-event yang dilakukan di daerah itu, apakah sudah sesuai dengan harapan kita. Apalagi sekarang COVID ya, jangan ada yang melanggar ketika beliau itu datang, masyarakat ini datang ke destinasi wisata. Jangan nanti yang disalahkan itu kan kita semua orang pariwisata.
dibuka pariwisatanya tetapi tidak dijaga, kan gitu. Itu saya yakin sudah berupaya sebaik mungkin, dan kerjasama kalau Dinas Pariwisata Provinsi dengan Fakultas Pariwisata itu sangat-sangat baik gitu ya. Dan kemudian data dari pengunjung pariwisata itu, jumlah pengunjung di masing-masing destinasi itu mestinya terekap ya, terekap gitu. Itu apakah sudah terekap atau belum gitu kan? Nah, Ibu berharap memang terekap, karena itu data itu sangat bermanfaat bagi kami untuk melakukan penelitian dari siapa saja yang datang hari ini di masing-masing destinasi itu. Nah, kan Pak Kadis tinggal menyampaikan ke Dinas Kabupaten Kota bagaimana dia merekapnya gitu. Nah, apa yang harus kita miliki supaya itu bisa langsung. Sekarang kan IT tidak susah lagi nih. Bagaimana kita supaya terekap itu? Mungkin dia store wajah atau apa gitu, atau KTP atau apa, sehingga kita tahu, oh di Harau itu ternyata sekian loh seminggu gitu. Nah, kalau minggu depan kita lihat kok menurun sekarang ya, oh akhir bulan rupanya gitu. Jadi ada analisis itu gitu. Yang melakukan penelitian bisa kami nanti, tapi data itu mungkin perlu dari Dinas Pariwisata. Dan kalau yang lainnya mungkin itu ya, karena Pak Nofrial ini sangat care lah dengan Kadis Kabupaten Kota. Beliau sangat care, komunikasi beliau sangat baik juga dengan saya, dan itu mungkin yang perlu kita data itu, karena kan itu dulu landasan awalnya kalau menurut Ibu itu gitu kan. Kalau kebijakan lain itu sudah pasti akan kita laksanakan, tapi kalau Pak Kadis nanti oh ternyata di 50 kota itu sekian perputaran uangnya, berapa banyak masyarakat itu. Kalau kita ini tidak COVID kan yang harus kita rekam juga, berapa banyak wisatawan mancanegara itu berbelanja ketika dia datang, itu untuk kedepannya. Kalau sekarang kan tidak ada gitu kan. Nah, sekarang yang wisata lokal ini berapa banyak dia belanja di destinasi wisata itu, di samping berapa banyak jumlahnya, berapa banyak dia belanja. Itu penting, saya rasa data itu sangat penting itu untuk penelitian kita ke depannya. Baik Bu, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu ada pesan terhadap Dunsana Parekraf yang ada di rumah, yang punya anak-anak gitu. Ya, terima kasih. Jadi semua anak kemenakan yang sekarang ada di rumah, yang kerjaannya mungkin main handphone ya, lebih baik dia itu coba untuk menggali dirinya, dia itu punya bakat apa, minat apa gitu. Dan kalau dia itu sudah menemukan yang terkait dengan bidang kita yang ada di Fakultas Pariwisata, kami siap kok membantu gitu. Misalnya bidang jahit-menjahit ya, kemudian bidang kuliner, bidang kecantikan, kemudian bidang pelayanan pariwisata. Kita siap melalui pengabdian masyarakat atau melalui permintaan dari nagari, itu kita siap ya. Tuh, sehingga nanti masyarakat ini tumbuh dan berkembang dengan parekraf yang kita harapkan. Apalagi ini parekraf ini memang diminati oleh masyarakat. Dengan ide-ide mainan kunci saja itu berapa orang minat gitu. Itu kita akan siap itu. Jadi mahasiswa itu jangan hanya di layar belajar kemudian selesai. Itu untuk mahasiswa. Dan dosen juga. Dosen banyak kesempatan untuk penelitian, pengabdian di luar negeri maupun dalam negeri. Jadi kita menghimbau semua Dunsana yang di masyarakat yang belum lagi menjadi mahasiswa dan yang sudah jadi mahasiswa, yang sudah selesai mahasiswa tetapi dia masih belum ada pekerjaan, jangan menunggu PNS, tetapi lebih baik mengembangkan ekraf ya, yang sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Itu yang kita harapkan.
Ya. Baiklah rencana Parekraf, menarik sekali pembicaraan kita dengan Bu Ernawati. Beliau sudah berjuang dari nol ya Bu ya, mendirikan Fakultas Pariwisata ini sehingga menghasilkan calon-calon penggiat pariwisata yang bisa eksis di dalam dunia pariwisata ini. Baiklah rencana Parekraf, demikianlah mukalamat kita dengan Bu Ernawati. Beliau yang sudah dari nol membangun Fakultas Pariwisata dan Perhotelan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya Joa S dan Bu Ernawati undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Masua.